Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Benedictus Mario Weni Tranose. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perintah mikroprosesor sederhana. Mari kita mulai. Yang pertama, persiapan program assembler. Jadi, untuk teman-teman yang memiliki komputer 64 bit, silakan untuk download debug 64 bit lalu diinstal seperti biasa. Lalu untuk teman-teman yang menggunakan komputer 32 bit, teman-teman tinggal buka command prompt, kemudian klik debug. Maka akan masuk ke dalam aplikasinya. Setelah itu, kita harus memperhatikan beberapa syarat dalam mengoperasikan assembler ini atau aplikasi ini. Yang pertama, ketika aplikasi dibuka, kita mengetik A100 pada kursor yang berkedip. Nah, A100 itu tidak harus A100, tapi bisa A200. Jadi ini terserah kita yang ingin memasukkan perintahnya. Setelah itu, masukkan perintah yang ingin dijalankan setelah alamat memori ditampilkan aplikasi. Setelah kita mengetik A100 dan Enter, lalu akan memunculkan 0859.20100. Nah, kita masukkan perintah yang akan kita jalankan dalam aplikasi ini. Setelah itu kita klik Enter. Setelah itu kita ulangi langkah kedua dan ketiga hingga seluruh perintah yang ingin dijalankan tercatat pada aplikasi. Kemudian klik Enter 2 kali. Setelah itu, untuk menampilkan hasil dari perintah yang kita masukkan tadi, ketik perintah G, lalu Enter. Kemudian adalah menyimpan perintah pada assembler. Setelah kita membuat perintah tadi, kita perlu menyimpannya supaya bisa kita jalankan. Yang pertama, ketik RIP, kemudian Enter. Selanjutnya akan muncul IP 100, isilah dengan 100. Hal ini tergantung A100 atau A200 yang dimasukkan pada saat awal pengoperasian. Lalu klik Enter. Setelah itu ketik RCX, kemudian Enter. Setelah itu isi panjang program, kemudian Enter. Lalu ketik N untuk memberi nama, lalu spasi dan masukkan namanya. Contohnya N spasi dito.com. .com ini harus ada supaya bisa di running. Setelah itu ketik W untuk menyelesaikan penginputan perintah. Setelah itu perintah yang dibuat sudah tersimpan pada assembler. Untuk lebih jelasnya, saya akan mempraktikkan bagaimana penggunaan aplikasi ini. Oke, mari kita mulai. Di sini saya akan menjalankan program mengenai looping. Di sebelah kanan sudah terlihat programnya seperti ini, kemudian outputnya harus seperti ini. Mari kita mulai. Kita masukkan A100. Setelah itu kita mulai move CX, 3. Oh iya, untuk teman-teman, penggunaan huruf kapital atau huruf kecil tidak berpengaruh mengenai hasilnya ya. Jadi bisa menggunakan huruf kapital ataupun huruf kecil. Kita lanjutkan lagi. Move A2, move DH31, push CX, move DL, DH, interrupt 21, INC, DH, move CX, F, move DL, 41, interrupt 21, INC, DL, loop 113, move DL 0A, interrupt 21, move DL 0D, dan interrupt 21, pop CX, loop 107, interrupt 20. Nah, interrupt 20 ini
Fungsinya untuk menggantikan looping atau proses dari pembacaan ini, codingan atau perintah yang kita masukkan. Kemudian kita klik enter 2 kali. Setelah itu, seperti yang tadi saya jelaskan, setelah enter 2 kali, ketik perintah G, lalu enter. Kita masukkan G, lalu enter. Nah, di sini hasilnya sama antara output yang sudah diberikan contohnya dengan output sebenarnya. Setelah itu, untuk menge-save dari perintah yang kita masukkan tadi, ketik RIP, kemudian akan muncul IP 0100, mari kita isi 100, karena tadi kita menggunakan A100. Setelah itu, masukkan RCX, enter, isi panjangnya. Nah, di sini terakhirnya adalah 0126. Yang di atas 0100. Sehingga 0126 dikurangi 0100 berarti 26. Kita coba 26 bit. Betul, 26 bit. Setelah itu panjang program 26 bit, kemudian enter, ketik N untuk memberi nama, ketik N, kita masukkan di sini N, kemudian kita masukkan namanya, misalkan dito.com. Oke, lalu ketik enter, kemudian ketik W untuk menyelesaikan penginputan perintah ini, membaca 26 byte. Nah, setelah itu perintah yang tadi kita buat sudah tersimpan. Untuk itu kita masukkan Q atau quit untuk menyelesaikan penginputan. Lalu apakah perintah yang tadi kita masukkan sudah tersimpan dan dapat dipanggil lagi? Nah, kita coba ini dito.com. Nah, kita panggil lagi dito.com. Nah, berarti program yang kita masukkan ke dalam aplikasi tadi atau perintah yang kita ketikkan tadi sudah tersimpan dan dapat dijalankan dengan baik. Begitu mengenai presentasi dari saya mengenai perintah mikroprosesor sederhana untuk membuat program looping. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di komentar. Terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Saya boleh berpresentasi di sini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan selamat mencoba teman-teman. Terima kasih.